Shalom, selamat siang Gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Siang yang indah ini, saya beberapa hari ini mempelajari cuitan yang ada di media mengenai pendapat Bapak Pendeta Stephen Tong dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko, dan menjadi sangat kontroversi di dalam tubuh Kristus tentang pemikiran, bahkan pernyataan-pernyataan yang bersifat rohani maupun bersifat teologi yang disampaikan oleh kedua kekasih kita, hamba Tuhan Pak Stephen dan Pak Niko. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dari daerah, khususnya dari Papua, di mana Papua adalah benteng kekuatan Kristen yang sampai hari ini diperhitungkan oleh negara ini. Karena itu saya mencoba memberi pendapat, karena saya juga punya hak untuk berbicara dalam hal-hal kerohanian dan kebenaran sesuai dengan profesi yang Tuhan percayakan kepada saya. Pertama, secara garis besar, jika saya mencoba menganalisa atau menghayati pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Stephen Tong, menurut saya dari sisi kemanusiaan itu sangat baik untuk menolong, untuk membawa kita supaya dalam memberi penghargaan atau penghormatan kepada Tuhan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada, sehingga pernyataan beliau membawa sebuah dimensi baru yang harus saya katakan mengabaikan kuasa adi kodrati dari Tuhan tentang manifestasi Roh Kudus. Beliau hanya menyatakan bahwa kuasa Allah itu hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus. Menurut saya ini sebuah pernyataan yang tidak teologis, pernyataan pribadi, karena firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Bahkan tak kala gereja menerima pencurahan kuasa Roh Kudus, manifestasi kuasa Allah itu menyebar jauh lebih luas, seperti janji Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Jadi sisi itu yang menurut saya harus kita klarifikasi, sehingga gereja tidak kehilangan identitasnya. Kenapa saya harus berkata seperti ini? Khusus untuk Pak Stephen Tong. Jika di dalam rumah Tuhan, di dalam pola pelayanan gereja, tidak ada lagi hal-hal mengagumkan terjadi di dalam tubuh Kristus, saya harus katakan bahwa gereja tidak jauh beda dengan lembaga yang lain. Dan itu bisa mengarah kepada gereja yang berorientasi kepada tahayul. Kenapa? Harus saya katakan cukup tegas pada siang hari ini orientasi kepada tahayul, karena tahayul adalah agama atau sebuah kepercayaan yang dibangun oleh manusia untuk mencari Allah mereka dengan seluas pikiran, seluas rasio mereka. Jika hal-hal yang sudah di luar rasio mereka, mereka katakan bahwa itu salah. Dan agama tahayul atau agama atau kepercayaan tahayul itu
mencari Tuhan hanya sebatas rasio mereka. Saya percaya Pak Stephenson juga salah satu tokoh Injili, dan pasti setiap tokoh Injili sangat mempelajari doktrin dan teologi yang diwariskan oleh John Calvin. Dan itu bukan berarti tidak ada kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Stephenson, tapi kebenaran yang hanya sampai batas rasio dan tidak sampai kepada titik di mana kuasa Tuhan diimani untuk terjadi, maka itu adalah kebenaran yang lemah. Nah, saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda sangat paham, dan banyak, harus saya akui, banyak saya belum tahu. Saya sangat respon dan juga sangat sukacita jika di Indonesia ini ada pendeta seperti Pak Stephenson yang punya keberanian, yang punya sikap, sehingga dalam pengajaran di rumah-rumah Tuhan tidak berlebihan, tidak, minta maaf, kadang kita ini membual, bukan hanya membual, tapi lebih menyedihkan lagi, kadang terjadi transaksi. Saya ulangi lagi, kadang terjadi transaksi di gereja Tuhan tentang penyihiran. Artinya apa? Artinya, khusus untuk kita pendeta-pendeta karismatik, artinya apa-apa kita selalu bawa nama Tuhan. Padahal mungkin yang kita mau perkatakan itu mungkin dari pikiran kita, atau mungkin dari ingatan-ingatan kita. Lalu kita selalu katakan, Tuhan berbicara kepada saya. Saya seorang hamba Tuhan yang sekolah di satu sekolah teologi yang pada tahun 80-an, 70-an, 80-an adalah sekolah yang sangat kontroversi. Satu-satunya mungkin di Indonesia sekolah yang meluaskan ajaran-ajaran Roh Kudus. Majalengka di masa lampau sangat terkenal dengan ajaran sesat, kata orang. Tapi justru saya masuk di sekolah itu, dan di sana saya belajar. Saya memahami bagaimana manifestasi dan karya Roh Kudus di dalam tubuh Kristus dalam gerejanya. Dan di sana juga saya diajar tentang bagaimana berteologi dengan benar. Tetapi bukan berarti dengan manifestasinya Roh Kudus kita mengabaikan hal-hal yang nyata. Karena itu saya juga di kesempatan ini juga menyoroti beberapa pesan secara garis besar Pak Pendeta Insinyur Niko. Saya tidak mengenal beliau secara dekat, tapi beberapa event saya melihat beliau dan mendengar langsung beberapa khotbah langsung di acara, karena saya pernah menjabat jadi ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Betel Papua Barat, dan Pak Insinyur Niko sebagai MP Majelis Pertimbangan Gereja kami. Dan banyak di kesempatan momentum-momentum yang sangat baik, Pak Niko banyak menyampaikan pesan Tuhan. Di kesempatan ini saya menyoroti beliau dalam hal konteks manifestasi Roh Kudus. Saya sangat tahu beliau orang yang sangat peka. Dan dari tulisan-tulisan dan hubungan pribadi dengan beliau dengan Tuhan, saya sangat mempercayai orang Insinyur Niko adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dari mana saya bisa tahu? Dari karya-karya, pujian-pujian yang dihasilkan oleh beliau. Tapi di kesempatan ini tak kala ada pernyataan dari Bapak Stephenson yang begitu tajam untuk menyoroti pesan-pesan rohani yang disampaikan oleh Pak Niko. Menurut saya ini sebuah masukan yang sangat baik sekali.
untuk Pak Niko dan lebih khusus secara umum ya, khususnya untuk Pak Niko dan umumnya untuk kita gereja karismatik di seluruh Indonesia dan dunia, supaya dalam meluaskan manifestasi Roh Kudus dan karya-karya Tuhan yang ajaib itu, kita nggak boleh sampai kebablasan. Karena apa? Ini yang saya tidak dengar dari Pak Niko, minta maaf. Tapi saya suka ketemu dengan pendeta-pendeta karismatik, belum apa-apa, salaman saja mereka bilang begini, Roh Kudus sudah bicara sama saya. Menurut saya itu sebuah cara yang sangat tidak cocok di dalam pemahaman kekristenan. Karena apa? Karena jika iman atau pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan masih bayi, sangat mudah dimanipulasi oleh karunia-karunia palsu seperti itu. Saya pendeta yang sangat percaya tentang mujizat. Sampai hari ini saya sangat percaya. Saya percaya tanda-tanda heran. Tetapi dengan momentum virus corona ini, saya tahu Tuhan mau menyakiti hati pendeta supaya dalam memberitakan kebesaran Tuhan nggak boleh terlalu ditambah-tambah. Kalau tidak, kita bisa dikategorikan pembual. Dan khawatirnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pengajar, jangan-jangan neraka nanti jadi tempat tengkorak dan tulang-tulangnya pendeta. Kenapa saya harus katakan begini? Karena jika dalam sebuah manifestasi kuasa Tuhan, manifestasi mujizat terjadi dalam pelayanan kita, dan ada nilai sedikit kita tambah, maka sebenarnya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu, menurut saya, sorotan kepada Bapak kekasih dari Pak Stephen Tong itu di situ intinya. Dan juga akan jauh berbahaya kekristenan ke depan jika pola-pola pelayanan dibangun dengan landasan-landasan yang bukan substansi dari pelayanan gereja atau esensi dari gereja itu sendiri. Kenapa? Sorotan Bapak Pendeta Stephen Tong bahwa mana pendeta-pendeta yang buat mujizat. Mohon maaf, kita semua tahu beberapa gereja hari-hari ini sangat menekankan perjamuan kudus dan minyak. Dan itu bahkan menjadi doktrin baku untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Ini tanda-tanda gereja sudah tidak pada substansi pelayanan yang sebenarnya. Karena ini bayangan saja. Takutnya gereja megang bayangan, bukan megang sesuatu yang substansi. Tentang substansi itu iman di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hal-hal yang kita lakukan seperti minyak urapan, seperti perjamuan kudus, itu hanya bayangan. Sangat berbahaya jika sebuah pengajaran, sebuah doktrin dibangun oleh kita pemimpin-pemimpin rohani, lalu umat memegang bayangan tidak pada esensi. Mana esensinya? Ya, esensinya itu pengajaran firman Tuhan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Karena jika hal itu dibuat, gereja akan mengarah kepada penyembahan berhala. Itu yang saya tadi katakan. Pertama saya tadi katakan gereja bisa menjadi sebuah agama penyembahan, peribadatan menuju kepada tahayul. Tapi yang kedua, bisa menjadi sebagai wadah kita pikir kita bergereja,
tapi kita menyembah berhala. Bagaimana itu menyembah berhala? Menyembah berhala adalah sebuah sikap komunitas, sebuah sikap komunitas untuk mencari Tuhan dan menggunakan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang dia minta, yang dia inginkan. Jadi Tuhan yang ada di atas itu adalah Tuhan di mana yang dia datangi jika dia punya keperluan. Itu penyembahan berhala. Nah, sebenarnya pola-pola ini bukan hanya kita bisa pakai dalam ibadah. Kalau cari Tuhan yang hanya bisa memberikan sesuatu yang kita minta. Tidak bertuhan pun, saudara, jika meminta kepada sesuatu yang saudara yakini, dia bisa memberi, dia akan beri. Bahkan kalau kita meminta ke setan pun, kan banyak orang menyembah setan. Pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Kidul, ke pantai selatan, ketemu Ratu Kidul, dan itu kepercayaan Jawa dan juga kepercayaan masyarakat-masyarakat lain di dalam komunitasnya. Kalau dicari dengan sungguh-sungguh sesuai keimanannya itu, pasti dia akan ketemu. Apalagi kalau kita beribadah dan mencari Tuhan. Apakah kita tidak dapat? Kita akan dapat. Jadi gereja yang dikategorikan berhala itu bukan tidak mengandalkan Tuhan. Saya sangat tahu dia mengandalkan Tuhan. Tetapi cara pencariannya yaitu pencarian kepada pencukupan hal-hal lahiriah dari si pencari itu atau si umat itu. Nah, di sini letak betapa pentingnya kita pemimpin rohani memberi pengajaran kepada jemaat, sehingga esensi gereja tentang pertukaran di kayu salib itu tidak hilang, tetapi itu akan diagungkan oleh gereja sepanjang zaman. Jika saya menyimpulkan dua kondisi pendapat yang sangat kontroversi dari Bapak Insinyur Niko, sesuai pesan Tuhan kata beliau, dan juga dari Bapak Stephen Song sesuai teologi yang beliau anut, menurut saya dua-dua benar. Dua-dua punya nilai flash. Jika saya simpulkan pendapat kedua hamba Tuhan, pandangan mereka berdua tentang Tuhan yang besar itu bisa saya umpamakan seperti roda jam ini. Saudara tahu, roda-roda jam ini dia berputar bisa berlawanan arah. Tetapi tujuannya semua kepada sasaran, yaitu memastikan roda yang berputar berlawanan arah itu memastikan bahwa per detik, per menit, per jam itu harus sampai tujuan dengan pasti. Demikian halnya juga. Dua pendapat ini menurut saya bukan membawa perpecahan di dalam tubuh Kristus, bukan membawa silang pendapat dalam kitab berteologia, tapi justru dua pendapat ini seperti ilustrasi putaran roda jam yang berbeda arah. Tapi saya percaya tujuannya Bapak Stephen Tong, tujuannya Pak Niko, dua-dua supaya orang percaya menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu izinkan Tuhan jadi Raja dan Tuhan kita. Gereja beda doktrin, gereja beda pola pikir dari kita para pemimpin, tapi saya percaya tujuan kita satu, ke tempat yang kekal, surga yang permai. Salam kegerakan dari tanah Papua untuk gereja bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Amin.